Hanya karena dipicu saling ejek, seorang siswi SMP di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dikeroyok teman sebayanya. Berita ini menjadi satu dari 3 berita viral kita hari ini. Video perkelahian antar remaja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini viral di media sosial. Seorang siswi sekolah menengah pertama jadi bulan-bulanan dan dikeroyok sejumlah teman sebayanya. Akibatnya korban terluka di beberapa bagian tubuh. Peristiwa berawal saat korban sedang tidur siang di rumahnya. Kemudian 2 temannya datang menjemput. Korban lalu dibawa ke tempat sepi di mana 20 orang lainnya telah menunggu. Korban kemudian dianiaya. Polisi lalu menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah pelaku serta saksi. Berdasarkan keterangan korban dan pelaku, aksi penganiayaan ini dipicu saling ejek di grup aplikasi percakapan. Dalam video yang direkam pada 2 Agustus lalu, nampak sekelompok pelajar perempuan yang masih memakai celana training sekolah tengah beradu otot di sebuah tanah merah. Aksi perkelahian ini kini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Perkelahian ini disebut sebagai tradisi karena diminta oleh kakak kelas masing-masing sekolah. Dapat kita jelaskan bahwa memang betul video viral itu ada 3 SMP yang ada di wilayah Bukit Tinggi. Dalam video menampilkan pertarungan 2 pemuda yang dikelilingi penonton bak film Hollywood. Tarung bebas ilegal ini digelar di lahan kosong di Jalan Ince Nurdin, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam ajang tarung bebas ini. Meski ditetapkan tersangka, namun mereka tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. 6 orang penonton yang sebelumnya turut diamankan sudah dipulangkan. Motif tersangka mengikuti ajang tarung bebas ini hanya untuk terkenal dan juga dijanjikan hadiah sebesar Rp1.500.000 oleh pihak panitia. Masih seputar adu jotos, 2 remaja putri di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berkelahi hanya karena rebutan pacar. Dua remaja putri berinisial S yang masih duduk di bangku SMP dan G yang duduk di bangku SMA saling pukul akibat rebutan kekasih. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bunga Cempaka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Si perekam video bukannya melerai, malah justru menyoraki keduanya. Tak terima anaknya jadi korban, keluarga S melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Muna. Pihak kepolisian akan mengumpulkan keterangan dari saksi dan menunggu hasil visum sebagai bagian dari penyelidikan. Jadi terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur ini masih dalam proses penyelidikan. Setelah itu kami akan lakukan gelar perkara dari pengukuhan. Pihak kepolisian belum menetapkan tersangka atas kasus perkelahian 2 remaja putri tersebut. Pelaku teror wafer berisi silet dan paku di Jember, Jawa Timur dirujuk ke psikiater. Polisi mendalami dugaan adanya gangguan kejiwaan. Tim penyidik Satreskrim Polres Jember membawa Agam Bambang Herlambang, pelaku kasus wafer berisi silet, ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Observasi terhadap pelaku berlangsung selama 1 jam. Pemeriksaan ini guna menyelidiki lebih dalam motif pelaku menyebar makanan ringan berisi silet dan pecahan besi lainnya. Di sini kami hanya bisa lakukan observasi dulu, observasi untuk perilakunya, apakah memang dia ada tanda-tanda gangguan jiwa atau tidak. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya, psikotes, kemudian pemeriksaan psikologis yang lain kami lakukan untuk mengetahui menegakkan apakah memang dia gangguan jiwa atau tidak. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap aksi teror wafer berisi silet yang terjadi di Jember, Jawa Timur. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku diduga nekat menyebar wafer berisi silet karena dendam pernah mendapat kiriman serupa dari orang tak dikenal. Tak mampu lagi berjalan karena usia renta, seorang wanita digendong polisi dari rumahnya menuju gerai vaksinasi. Ainus Prime kembali saat lagi.